Selamat siang, sahabat semua. Terima kasih sudah mampir di channel Deddy Purnama, channel YouTube saya, channel Deddy Purnama. Seperti biasa, konten campur-campurnya Deddy Purnama itu ya kadang bicara apa aja lah ya. Yang penting untuk memanfaatkan apa yang saya miliki dan saya dapat keuntungan, sahabat semua juga ada manfaat yang dipetik. Syukur-syukur bisa merubah ke arah yang lebih baik, lebih positif. Siang ini saya hanya meluangkan waktu di tol karena ada pelambatan nih. Tidak seperti biasanya. Saya ingin berbagi tips bagaimana cara agar kita itu gampang bahagia. Kira-kira menurut sahabat semua, apakah saya ini termasuk yang bahagia atau menderita? Ada 3 opsi yang saya sampaikan ke teman-teman. 3 opsi pilihan bahagia. Yang pertama, harus tahu standar kebahagiaan. Jadi bahagianya itu standarnya gimana gitu. Apakah banyak duit sama dengan bahagia? Atau apakah kaya raya, sehat, punya jabatan, apakah itu yang dinamakan bahagia gitu? Atau punya istri cantik, itu yang dinamakan bahagia. Jadi kita harus tahu yang dimaksud bahagia itu apa. Jadi tentukan standar kebahagiaannya dulu. Kalau sahabat semua tanya standar bahagianya Deddy Purnama itu apa gitu, ini jarang-jarang sekali yang tahu. Tapi saya kasih tahu di sini ya. Tapi tentu setelah sahabat semua memberikan like pada video ini. Oke, saya kasih waktu 1 like dulu lah. 2, oke, karena udah, tanpa harus nyebutin angka selanjutnya. Saya kasih tahu standar kebahagiaan saya. Dari tadi gue mikir apa gitu ya. Standar kebahagiaan saya itu adalah jika semua kewajiban-kewajiban saya bisa terpenuhi, bisa saya laksanakan. Itu saya bahagianya di situ. Paham nggak maksudnya? Syukur-syukur paham gitu. Kalau nggak paham boleh tanya di komentar. Jadi saya hidup dan saya tentuin arah hidup saya kemana gitu. Tuh, yang saya percayai Tuhan itu, Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan saya dengan tujuannya. Tujuan Allah menciptakan saya itu kan untuk menghamba, untuk taat kepadanya. Maka dia berikan guidance, perintah, larangan untuk kita jalankan supaya ada di garis sesuai tujuannya, yaitu tujuannya ya ibadah, menghamba kepada Sang Pencipta. Nah, petunjuk-petunjuk itulah yang saya penuhin, sehingga jika di situ ada perintah-perintah atau larangan-larangan dan saya mampu memenuhinya, maka saya udah sangat-sangat bahagia. Hati saya lapang, tenang gitu. Tetapi jika kewajiban satu aja saya tidak menyelesaikannya atau tidak mampu, maka saya terusi kebahagiaannya gitu. Ada noda gitu. Jadi kebahagiaan versi saya itu adalah itu gitu. Adapun kayak uang, kesehatan, pangkat dan lain sebagainya, yaitu menambah rasa syukur saya kepada Sang Pencipta. Ya.
Jadi jika ada kewajiban-kewajiban udah saya tunaikan, di situ kebahagiaan saya gitu. Jadi standar bahagia saya itu begitu. Jadi kalau saya sama istri saya, apa sih standar kebahagiaannya ya? Masing-masing kewajiban udah ditunaikan, udah bisa dilaksanakan, itu kami bahagia. Kalau salah satu kewajiban atau perintah atau larangan-larangannya kita langgar, ya disitulah muncul noda ketidakbahagiaannya. Ya, kembali ke 3 tips. 1, kita itu hidup ibarat layar komputer dan unit atau CPU komputer atau prosesor komputer. Artinya apa? Jika instruksi dari CPU itu mengeluarkan huruf A, maka di layar itu akan keluar huruf A. Ini disebut law of projection. Jadi kalau kita ingin hidup baik, maka kita harus berhusnudzon billah, berprasangka baik, berpositif thinking. Jangan so tahu. Contoh, manakah yang lebih baik dari pernyataan saya ini? Kayaknya saya diciptakan kaya raya nih, hidup bahagia, sukses dunia akhirat. Itu 1. So tahu tidak? So tahu. Bagus nggak? Bagus. Coba pernyataan kedua, kayaknya saya diciptakan nih miskin, belangsak, boro-boro bahagia, tersiksa aja nih hidupnya. Nah, so tahu nggak? So tahu juga. Negatif nggak? Negatif. Mana yang lebih bagus? Ya yang pertama tadi. Jadi kalau kita pingin segala sesuatunya baik, kembali ke law of projection, ya kita harus ulang-ulang hal yang baik. Baik kata-kata, pikiran, perbuatan, terus yang baik. Maka faktanya akan ditarik kepada hal yang baik. Itu 1. Yang kedua, bahagiakan orang lain. Kenapa kita harus bahagiakan orang lain? Sebenarnya membahagiakan orang lain adalah membahagiakan kita. Menyakiti orang lain sama dengan menyakiti kita. Mempersempit orang lain sama aja dengan mempersempit kita. Jadi rumus yang kedua adalah lapangkan, bahagiakan orang lain. Jika orang lain kesulitan, kita ada kemampuan memberikan jalan, berikanlah jalan yang lebar selapang-lapangnya. Ya, yang ketiga nanti di video selanjutnya lah. Ini kayaknya jalan mulai lancar nih. Oke, terima kasih.